Lumayan dia udah pernah 1 kali. Masih di Hawaii ya, Palu di sebelah ini masih ada sumbakan. Jadi hati-hati aja lah. Iya, Dwi. Ini jadi ikan, ini sama kan. Jadi saya Enggak ya. Tutup pintu. Bapak Ibu, kita mulai ibadah kita. Katanya suara saya suruh lebih keras. Saya boleh minta Pak Bengki untuk membuka. Tuhan Bapa yang di surga, kami ucap syukur terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan. Waktu yang Tuhan sudah berikan bagi kami untuk memuji memuliakan nama-Mu pada saat ini. Bapak, sementara kami akan mendengar firman-Mu yang dibawa oleh Cynthia, Tuhan juga memberkati. Tuhan berikan firman-Mu bagi kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan berikan hikmat bijaksana dari Ibu Cynthia. Firman boleh menjadi bekal dalam hidup kami. Sertai waktu yang penting ini Tuhan. Dan semuanya kami serahkan hanya dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur dan terima kasih. Amin. Amin. Hari ini kita akan membahas mengenai kekhawatiran, doa, dan iman. Ya, we can discuss about anxiety, worry, or your burden, prayer, and faith. Ya, akhir-akhir ini terutama di dalam masa pandemi, kata-kata stres makin sering kita dengar ya, stres, depresi, ya, dikarenakan banyak sekali perubahan-perubahan yang tidak kita harapkan terjadi, dan juga dengan banyak berita-berita di sana sini yang menyebabkan kita melihat masa depan yang kelihatannya makin suram, ya. So lately we often heard the word stress, especially in pandemic. Because there is this new normal and uncertainty of the future. It seems the future is going to be more scary. And all this makes us more anxious and stressed. Masa depan yang tidak pasti inilah menimbulkan rasa khawatir, rasa gelisah, ataupun ketakutan akan masalah yang belum tentu akan terjadi. Banyak solusi yang ditawarkan oleh para profesional, ya, para dokter, psikolog, terapis, ya, untuk mengatasi stres ini, seperti nasihat-nasihat, terapi-terapi, bahkan yang lebih parah diberikan obat-obatan, ya, seperti obat-obat pil penenang dan sebagainya. There are solutions that people might give, such as advice, therapies, and sometimes they give you anxiety drugs, ya. Tetapi puji syukur, sebagai orang percaya kita mendapatkan solusi untuk mengatasi kekhawatiran kita ini langsung dari Tuhan Allah kita, yaitu firman Tuhan yang akan saya share, dan mungkin Bapak Ibu juga mungkin sudah tahu. Jadi saya hanya ingin mengingatkan kembali akan ayat-ayat yang dapat menolong kita. Praise the Lord. As a believer,
God gives us His solution with His word. Ya, kita akan buka kitab kita dari Filipi 4 pasalnya yang keempat sampai 7. We open our Bible, Philippians 4:4-7. Filipi 4 ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Mungkin kita bisa baca bersama-sama kalau Bapak Ibu sudah dapat. Filipi 4 ayat 4 sampai 7. Mari kita baca bersama-sama. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikianlah firman Tuhan ya. Jadi firman Tuhan yang baru kita baca tadi adalah solusi yang Tuhan Allah berikan kepada kita. Ya, ada dua solusinya, ya, berupa suatu larangan dan juga suatu anjuran. Ya, dalam ayat 6. Dalam ayat 6, jadi according to the verse that we just read, He gives us solution to overcome our anxiety in two ways. Yeah, He forbids and also a recommendation or advice. Ya, jadi apakah larangan itu? Dalam ayat 6, Tuhan melarang kita untuk khawatir tentang apapun juga. Ya, He forbids us to worry. Ya, dan dilanjutkan dengan anjurannya, yaitu untuk kita berdoa dan nyatakan segala masalah kita padanya. So not to worry, you just need to pray and ask God. Ya. Dan di dalam ayat yang ke-7 adalah hasil dari solusi yang diberikan pada Tuhan, yaitu damai. Bahkan kedamaian yang dari Allah akan melampaui akal dan segala pikiran kita ya. So, damai yang bukan dari orang-orang, tetapi damai dari Tuhan itu luar biasa. Ya, kalau kita betul-betul mengikuti dan taat pada Tuhan, hasil ini akan kita dapatkan damai sejahtera. Ya. Jadi, tapi di dalam hal berdoa dan menyatakan permohonan kita, juga ada syarat yang Tuhan inginkan. Ya, jadi and as for prayer, kita juga there is a condition, ya, itu dapat kita baca di dalam kitab 1 Yohanes pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-14. Ya, we can read it from 1 John 5 verse 14. There is a condition when we pray. Ya, apakah kondisi itu? Ya, mari kita baca 1 Yohanes 5 ayatnya yang ke-14. Kita juga bisa baca bersama-sama. Baca 1 Yohanes 5 ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kepada kita padanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Jadi agar doa kita didengar, kita harus berdoa menurut kehendak-Nya. Seperti di dalam Roma 12 ayat 2, saya akan membacanya. Seperti itu adalah kehendak Allah. Roma 12 ayat kedua, kehendak Allah adalah apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, jadi from 1 John, there's a condition when we pray. We have to pray according to His will. As it is said in Romans 12 verse 2, that God's will is good, pleasing, and perfect. Ya, jadi kita perlu mengetahui kehendak Allah. Kita berdoa, jadi bukan kehendak kita, tetapi kehendak Allah. Bagaimana caranya? Dan saya rasa kita semua sudah tahu ya, telah kita bahas hal ini pada pemahaman Alkitab yang lalu, yaitu melalui firman Tuhan di Alkitab. Dan juga Roh Kudus di dalam kita,
dan juga pengajaran-pengajaran yang kita dengar sehingga kita mengetahui apa itu kehendak Tuhan. Jadi ketika kita berdoa, kita selalu berdoa menurut kehendak Tuhan lah yang terjadi, begitu ya. Memang agak sulit kita menerimanya karena kehendak Tuhan bukannya kehendak kita, gitu ya. Jadi tetapi Tuhan kan tahu yang terbaik, yang berkenan dan yang sempurna, seperti di Roma 12 ayat 2. Jadi dan juga pengajaran-pengajaran kita dengar, jadi tiap-tiap hari Minggu ketika kita mendengarkan khotbah atau dimanapun, tiap-tiap hari mungkin kita mendengarkan di radio, di mana ya pengajaran-pengajaran itu membuat kita mengetahui apa kehendak Tuhan. Dan tadi juga seperti yang Ibu Ati share ya, semuanya kita harus dekat kepada Tuhan. We have to be close to Him to know His will. Ya, kita jadi mengetahui rencana-rencana Tuhan pada kehidupan kita. Dan juga pada ayat berikutnya 1 Yohanes 4 ayat yang ke-15, ya, kita bisa membuka 1 Yohanes 4 ayat yang ke-15. And in verse 15 we can also read 1 John 5 verse 15, 1 Yohanes 4 ayat 15. Kita bisa baca bersama-sama lagi. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta padanya. Ya, maksudnya di sini setelah kita berdoa menurut kehendaknya, kita juga harus percaya bahwa kita sudah memperolehnya, gitu ya. Jadi God asks us to believe that we already get what we ask for, and for this we need to pray in faith. Ya. Jadi apa yang kita doakan, kita sudah percaya bahwa kita sudah memperoleh. Bagaimana kita bisa percaya bahwa kita sudah memperolehnya? Hanya dengan iman. Ya, jadi seperti di dalam kitab Yakobus ayat yang pertama pasal yang ke-6. Jadi kita banyak membuka kitab ya Bapak. Yakobus 1 ayat yang ke-6. Bukanya Yakobus 1 ayat yang ke-6. Ya, di situ dikatakan, mau kita baca bersama-sama. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Ya. So regarding faith, it's in James 1 verse 6. Yeah, but when you ask, you must believe and you have no doubt, because the one who doubts like a wave of the sea blown and tossed by the wind. Ya. Jadi tatkala kita mempercayai Tuhan, janganlah kita ragu-ragu lagi. Ya, seperti orang yang tidak berani membukakan pintu rumah ya, karena kita tidak mengenal atau percaya kepada orang yang mengetok pintu rumah kita. Kita kan takut ya, strangers, kita nggak kenal. Tetapi Tuhan kita kenal, kita percaya sama Dia. Jadi kita izinkan Tuhan masuk ke dalam ke dalam hati kita, ikut campur dalam masalah kita. Jadi bukalah hati kita. Jadi jangan kita ketakutan seperti kita nggak mengenal Tuhan, kita nggak mau buka pintunya gitu ya, kita nggak mau buka pintu hati kita. Kita harus mengizinkan Tuhan masuk dan menolong kita. So when we believe, have no doubts anymore. Don't be like someone who won't open their door because they don't know who's at the door. But we know who Jesus is. Allow Him to come and interfere with our problems, ya. Juga seperti mungkin Bapak Ibu juga tahu ceritanya ketika Tuhan Yesus pulang ke Nazaret, Dia malah orang tidak mau percaya sama Dia. Malah Dia di-reject, Dia ditolak ya. Di dalam Matius 13 ayat 5-8 dikatakan, karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat yang terjadi di situ, ya.
Jadi kalau kita menutup diri kita mau sok tahu sendiri ya, bikin persoalan-persoalan kita yang ada kita mau handle sendiri, kita nggak mau mengikut sertakan Tuhan dalam kehidupan kita, akhirnya mujizat itu tidak akan terjadi, ya. Seperti orang-orang di Nazaret, di mana mereka menolak Tuhan Yesus, ya. So don't be like the people in Nazareth, Jesus' hometown. It's in Matthew 13 verse 58. They reject him because their lack of faith. Jesus did not do many miracles there, ya. Tidak begitu banyak mujizat yang terjadi karena mereka menolak Tuhan Yesus. Jadi kita jangan sampai seperti itu, kita tidak mau membuka hati kita tetap bertahan dengan kekhawatiran kita, biar kita yang menghandle. Tidak bisa, ya, kita harus buka, kita harus izinkan Tuhan masuk dan menolong kita di dalam masalah kita. Dan selain itu, jangan bimbang dan ragu dengan apa yang kita mohonkan. Dan kita harus imani juga, jangan lupa bahwa permohonan kita itu harus disertai dengan rasa ucapan syukur, ya. Jadi saya baca ilustrasi mengenai mengenai hal ini, mengenai bimbang dan ragu, dan juga tidak bersyukur setelah berdoa, setelah memohon pada Tuhan, padahal sudah dikabulkan. Jadi saya baca ilustrasi, ada seorang ibu, dia punya anak 2, ya, yang satu yang sulung jualan payung, yang kecil jualan es cendol, ya. Jadi si ibu nih mukanya sedih mulu sepanjang tahun, ya, sedih aja. Kenapa? Ya, dia datang ke Pak Pendeta, dia bilang, waduh Pak, saya tuh sedih banget, ya. Kalau lagi musim hujan, musim dingin, itu anak saya tuh yang jualan payung nggak laku, katanya gitu, ya. Tapi lagi musim panas sedih juga, karena apa? Jadi musim panas kalau musim hujan es cendolnya yang nggak laku, salah. Musim hujan es cendolnya nggak laku karena kan dingin, jualan es siapa yang mau beli. Tapi kalau musim panas payungnya yang nggak laku, dia bilang gitu, ya. Susah banget ya hidup ini, dia bilang gitu. Kok begitu? Sepanjang tahun, ya kalau di Indonesia kan cuma 2 musim, ya, musim panas dan musim hujan. Tetapi pendeta bilang, kalau ibu kalau berdoa itu jangan dilihat negatifnya, lihat positifnya dengan pandangan yang lain. Coba dipikirkan, kalau setahun hujan terus, berarti kan cuman anaknya yang jual payung yang berbahagia terus. Dan nanti kalau lagi musim kemarau cuma anaknya tukang cendol yang senang terus mendapatkan penghasilan. Tuhan itu mempunyai waktu yang sangat indah. Dia membagi si tukang payung pada musim hujan bisa bersuka cita, dan si tukang cendol pada musim panas bisa juga bersuka cita karena jualannya laku. Dan ibu itu juga jadi melihat, oh iya betul juga. Jadi jangan melihatnya dari segi yang negatif. Bersyukurlah selalu karena Tuhan mempunyai waktu yang sangat indah dan luar biasa, ya. Jadi kita juga kalau lagi berdoa juga penuh dengan ucapan syukur, penuh dengan jangan dengan kebimbangan dan ragu-ragu seperti yang bisa diombang-ambingkan, seperti kapal yang di laut yang bisa diombang-ambingkan. I'll translate to later. Yolanda with the story. Jadi seperti itu, ya. Tuhan inginkan kita juga jangan bimbang dan ragu seperti waktu kita mau mengajukan permohonan kita, ajukanlah permohonan kita menurut kehendaknya dan dengan penuh ucapan syukur. Jadi yang terakhir adalah ayat yang kita semua kenal, yaitu ayat dari 1 Petrus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-7. Saya harap Bapak Ibu boleh menghafal ayat ini, karena ayat ini sangat menolong baik bagi kita maupun
bagi orang lain. 1 Petrus 5 ayat ke-7. Ya, 1 Petrus 5 ayat ke-7. Bapak Ibu, kita tuh kalau bisa ada ayat-ayat yang kita pegang, yang simpel-simpel, pendek-pendek, tetapi sangat bisa dibutuhkan kalau kita sedang bertemu dengan orang misalnya yang sedang khawatir, sedang susah, kita bisa menjadi berkat karena ayat-ayat ini adalah ayat yang sangat mudah dihafalkan, ya. It's 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-7, ya. The last one is from 1 Peter verse 5 1 Peter 5 verse 7. Ya, 1 Petrus 5 ayatnya yang ke-7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ini ayat mudah sekali kalian dihafalin ya. Serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ya. Di ayat ini Tuhan ingin kita bertindak. Apa itu ya yang Tuhan ingin kita bertindak? Yaitu kita mengambil sesuatu yang kita miliki dan kita serahkan kepada Tuhan. Apa itu yang kita miliki? Kekhawatiran, ya, our worry, ya. In this word, God wants us to act, and that is take away something that we have. In this case, is our worry. Just surrender it to Him. Berikan pada Tuhan. Itu milik kita ya. Jadi kekhawatiran jangan kita pelihara-pelihara, ya. Jangan kita simpan-simpan, jangan kita keep, ya. Jangan kita simpan. Kita serahkan kepada Tuhan. Jangan sampai kekhawatiran itu menjadi beban. Don't let this worriness become a burden, ya. Jadi kita serahkan kepada Tuhan. Dan ini juga saya ada membaca satu ilustrasi juga mengenai hal ini. Mungkin ibu bapak tahu cerita ini. Jadi ada seorang tukang mungkin saya nggak tahu, tukang buah kayak tukang kayu gitu ya. Di Indonesia kan masih ingat kalau bapak ibu ya, tukang suka bawa keranjang 2 gitu, dia carry, dia di bahunya ini. Kadang-kadang dia harus berjalan jauh sekali dan berat sekali itu pikulannya, bebannya tuh berat sekali. Jadi dia udah capek, ada truk lewat, dia panggil supaya bisa menolong dia naik di dalam truk itu. Jadi truknya berhenti dan dia bilang, oke, silakan naik Pak, saya anterin Bapak mau kemana gitu ya. Dia naik, tetapi waktu dia naik, bukannya dia lepaskan bebannya, dia taruh, dia duduk enak-enak, dia naik sambil terus angkat itu bebannya. Jadi sepanjang jalan truk ya dia tetap aja capek kan, tetap aja sakit karena dia pegang terus bebannya, dia nggak mau lepaskan gitu ya. Dan itu yang terjadi sama kita ya. Kita minta sama Tuhan, Tuhan take my burden away, please take my burden away, but we like to keep it, we like to keep that burden, we like to kita sebenarnya tetap nggak percaya sama Tuhan. Aduh, kayaknya nggak mungkin ya. Dan saya juga sendiri juga pernah gitu mengalami, karena memang susah ya untuk kita selalu melepaskan kekhawatiran kita dengan begitu saja. Apalagi kalau ini mengenai sakit penyakit gitu ya. Jadi sepertinya masa sih gitu ya. Jadi ini kejadian yang kalau saya tuh yang sakit tuh yang palingnya tuh kejadian sama anak saya itu, mungkin saya ada cerita yang dia ditusuk orang. Jadi saya tuh ketakutan terus, padahal udah berdoa melulu, berdoa, tapi saya lihat kok itu anak saya kan darahnya dikeluarin, tapi kok kata dokter kalau dia baik nanti darahnya nanti jadi putih tuh selangnya, tuh merah melulu, tiap hari merah lagi. Saya berdoa, tapi deg-degan terus gitu, nggak bisa let go, nggak bisa lepas gitu. Apalagi banyak orang-orang yang datang ya, sok tahu kayak dokter. Jadi kalau bapak ibu kalau visit orang jangan seperti gitu ya. Jadi anak saya tuh waktu itu ada orang datang, dia bilang gini, oh ibu Cynthia anaknya belum koma. Jadi saya kaget, saya langsung lemas kaki saya gitu ya. Kenapa ya? Terus dia bilang, oh saya pengalaman, nanti sebentar lagi dia akan koma.
percaya sih, emang dia susah, dia dokter? Bukan, tapi pengalaman apaan? Orang cuman suka bersih-bersihin rumah sakit gitu ya. Jadi dia bilang, jangan begitu, mesti beriman gitu ya sama, oh ya Tuhan, beriman, balik lagi gitu ya. Jadi kita tuh kalau ke rumah sakit visit orang jangan suka begitu ya, keluarin kata-kata tuh sembarangan gitu, bukannya bikin orang jadi ini ya, atau enggak gini, hah kok kurus banget, atau enggak, wah gemuk ya, itu maksudnya mungkin dia bengkak ya, dan sakit gitu bengkak, jadi kok kurus banget, jadi jangan begitu ya. Lebih mendorong gitu. Jadi kadang-kadang memang sulit, iman kita suka up and down gitu ya. Jadi kita minta Tuhan betul-betul memang ini sangat sulit kita jalankan, tetapi ketika kita berdoa dan sudah percaya bahwa Tuhan akan menjaga, walaupun doa yang kita minta itu misalnya bukannya sembuh malah dipanggil sama Tuhan, tetapi dipanggil sama Tuhan pun adalah kehendak Dia yang terbaik, dan saya rasa juga Tuhan akan memberikan kita kekuatan untuk menghandle-nya. Dia tidak akan memberikan sesuatu yang tidak dapat kita handle gitu ya. Jadi masalahnya di sini bukan apakah Allah mau mengambil tindakan dan memenuhi permohonan kita, tetapi apakah kita mau mengambil tindakan untuk menyerahkan beban kita kepadanya ya. Jadi kita bertindak, kita membuka hati, kita membiarkan Tuhan untuk masuk dalam hidup kita dan bertindak untuk kita. Jadi kesimpulannya, the question is not why God did not do anything with my problem, but are we willing to do something with our problems? Are we willing to surrender our burden to Him? Jadi dalam artikel ini, ya kesimpulannya, kita telah belajar tentang kekhawatiran, doa, dan beriman. Allah ingin agar kita tidak khawatir tentang apapun juga, tetapi menyerahkan segala kekhawatiran kita kepadanya melalui doa. Dan kita juga mengerti bahwa apa yang kita minta, yang kita doakan harus seturut dengan kehendaknya, yaitu seperti di Roma 12 ayat 2, kehendaknya yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Dan ini semua harus kita imani dan kita percaya sungguh-sungguh. God doesn't want us to worry of anything. Surrender our burden to Him with prayer, and when we pray, we have to pray according to His will, which is good, pleasing, and perfect. And just trust and have faith in Him. Jadi kita semua harus imani, beriman, dan percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Tuhan adalah Tuhan yang maha segala-galanya. He's an almighty God, luar biasa. Terima kasih. Pemahaman Alkitab kita telah selesai. Thank you. Ada yang, jangan ada yang bertanya. Jadi tolong dimatikan. Saya cuma mau